Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem yang sangat bermanfaat untuk developer atau pengembang perusahaan. Aplikasi atau sistem ini diberi nama SIM Property atau Sistem Informasi Manajemen Properti, di mana di SIM Property ini terdapat modul-modul yang akan memudahkan bagi pemilik atau pengelola properti. Nah, di aplikasi ini ada 6 hak akses user, yaitu bos dalam arti kata pemilik properti ataupun project, kemudian bagian lapangan, kemudian bagian marketing, kemudian administrasi atau keuangan dan sistem, inventory atau bagian gudang. Kemudian ada juga di tim legalitas. Jadi akses ini adalah rangkaian atau level jenjang yang sangat dibutuhkan di perencanaan dan pelaksanaan hingga ke penjualan sebuah project atau produk properti. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan satu persatu, mulai dari bos atau owner, pemilik. Kita login dan kita uji coba satu persatu fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Untuk akun bos ini, nah di bagian ini ada setting, profile dan password, direktur utama dan foto. Kemudian di bagian divisi administrasi ini ada laporan keuangan. Jadi sebagai owner itu bisa memantau divisi administrasi, kemudian biaya tukang, kemudian memantau gudang, juga memantau perkembangan pemasaran dan legalitas. Di sini kita ambil contoh, kita melihat di keuangan harian. Nah, di sini kita bisa memilih download file atau laporan keuangan harian. Berhubung datanya belum dimasukkan, jadi ini masih dummy dan untuk informasi detailnya itu masih kosong karena belum ada progres yang berjalan. Kemudian ada rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini untuk menunjukkan laporan-laporan terkait yang dilakukan oleh staf administrasi. Kemudian progres dan biaya tukang, ini ada laporannya juga. Dan istimewanya adalah sistem ini bisa memanage beberapa proyek sekaligus. Misalnya satu developer memiliki 2 proyek, ada perumahan A, perumahan B, itu bisa di manage di dalam aplikasi ini. Kemudian ada bagian biaya tukang. Ini bisa dipilih mana yang dalam kategori sedang melakukan progres. Ketika kita rinciannya tampilkan, maka akan terlihat perumahan, kemudian bloknya, borongannya berapa, progresnya sudah berapa persen, upah tukang, kemudian detail foto. Detail foto ini
tampilan dari progres pembangunan. Pemilik masih belum ada. Kemudian download opname ini untuk melihat yang opname, misalnya tanah timbunan, kemudian pasang bata. Ini artinya untuk pembiayaannya sudah masuk, namun pengerjaannya masih sementara berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat detail-detailnya sudah sampai di mana proses pengerjaannya. Begitupun dengan sisa opname, anggarannya berapa, kemudian upah per item yang sudah dikeluarkan berapa, upah sebagai contoh upah rangka baja, upah pasang plafon, upah instalasi listrik, itu dibedakan. Kemudian nanti diproses oleh siapa, pengawas lapangannya, kemudian administrasi mengajukan, pegawai lapangan mengajukan ke administrasi mengajukan ke direktur, kemudian pembayarannya ke yang memborong. Kemudian di bagian ini pula bisa kita lihat progres sudah berapa persen, biaya tukang yang dikeluarkan sudah berapa, upah menurut progres berapa, yang terbayarkan berapa, dan sisa yang harus dibayar berapa. Jadi akan terlihat forecasting untuk penggunaan dana selanjutnya, dan dana yang sudah dikeluarkan ada berapa itu sangat terlihat dengan jelas. Jadi kita bisa developer bisa menyiapkan hal-hal yang bersifat kejadian tak terduga jika memang ke depan ada kebutuhan yang di luar dari progres tersebut. Ini semua bisa di-download dan di review. Ini puri harmoni terkait sumur bor, opname plafon, opname listrik, dan opname atap. Kemudian selain biaya tukang ini, kita ke luar dulu. Selain terkait tukang ini, kita juga bisa melihat di divisi gudang. Divisi gudang itu sudah belanja apa saja. Jadi nanti terlihat laporan dari divisi gudang untuk pertanggal misalnya 28 hingga tanggal 31 Maret itu belanja apa saja akan terlihat keluar masuknya. Terus material yang digunakan oleh tukang, dari gudang ke tukang, kemudian hutang, stok opname, dan pemakaian material perumahan. Itu di bagian divisi gudang. Jadi divisi gudang nanti memanage itu. Kemudian direkapitulasi konsumen per marketing. Nah, ini setiap marketing nanti bisa kita lihat penjualannya, prospeknya, status follow up ke user sudah sampai di mana. Kemudian rekapitulasi konsumennya juga bisa kita lihat, status akadnya juga bisa kita lihat. Konsumennya tanggal berapa, kemudian EMB-nya sudah berapa, sertifikatnya berapa, bestek dan distrik. Jadi hingga proses terima kunci dari calon konsumen. Kemudian di sini juga di panel owner ini bisa kita lihat proses dari legalitas. Jadi proses dari legalitas ini akan menunjukkan sudah sampai di mana proses legalitas itu berjalan. Jadi bos atau owner bisa memantau sampai di mana tim legalitas mengurus terkait blok atau unit untuk sub legalitasnya. Deadline-nya kapan harus diselesaikan, kemudian deadline-nya kapan dimulai, kapan selesai, dan kapan diserahkan kepada konsumen. Berkas-berkas yang diperlukan dan diupload oleh divisi legalitas itu bisa dipantau oleh owner
Fasilitator yang mengajukan. Nah, itu untuk panel owner. Kita login ke administrasi admin. Nah, di bagian admin ini, administrasi ini selain mengelola keuangan, juga mengelola terkait manajemen penggunanya. Dalam arti kata pengguna sistem ini juga bisa diatur dari panel admin ini. Nah, di sini kita lihat ini ada menu kredit terkait unit yang kredit umum, kemudian ada kredit khusus perumahan. Ini kredit khusus ini bisa kita gunakan untuk developer syariah. Kemudian biaya tukang bisa dilihat oleh admin. Kemudian administrator juga bisa menambahkan marketing. Jadi bisa menambahkan marketing jika ada penambahan marketing. Kemudian bisa menambahkan pengawas baru. Dan bisa download laporan harian. Di sini lebih kepada kebutuhan finance. Untuk detail tukangnya juga bisa dipilih, tukang atas nama siapa, di proyek apa, dan akan terlihat. Bayar upah sumur bor, bayar upah listrik, bayar upah atap, download of name, dan sebagainya. Bisa di bagian ini. Ini untuk mencari detail, dan ini untuk menunjukkan list view-nya. Oke. Di sini kita bisa registrasikan perumahan. Mohon maaf ini karena CSS-nya belum aktif, jadi belum terlihat. Di sini kita bisa registrasikan perumahan, kemudian melihat pengeluaran umum, kemudian pengeluaran per perumahan, kemudian kita juga bisa top up kas jika ada pembayaran konsumen, kemudian ini top up kas, top up pembayaran konsumen. Kemudian di sini juga kita bisa bayar upah tukang. Biaya tukang nanti kita bisa tambahkan di sini. Kemudian laporan harian. Nah, detail pembayaran juga terlihat. Jadi ada di panel kiri ini untuk terkait pembiayaan. Di sini di beranda marketing akan terlihat panel yang bisa meregistrasikan konsumen, kemudian edit konsumen, download, dan status akad kredit. Nah, maaf ini anjing kayaknya kurang bersahabat di luar. Untuk registrasikan konsumen kita bisa pilih unit perumahannya, kemudian pilih blok apa, kemudian nama konsumennya siapa, alamat, kontak, kemudian kita masukkan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada konsumen pada proses pembeliannya. Kemudian di sini ada panel untuk edit konsumen, kemudian status akad kredit konsumen. Misalnya konsumennya atas nama siapa, nanti kita bisa isi proses akadnya sampai di mana, tanggal akadnya, kemudian melalui bank atau tidak.
Jika tidak, kita bisa memasukkan rekening owner langsung. Kemudian status JKK, IMB, sertifikat, bestek, dan listriknya. Oke, kita logout. Kemudian kita masuk ke bagian lapangan. Di sini kita login. Di bagian lapangan itu bisa melihat unit atau rumah terdaftar. Di sini akan terlihat progresnya berapa persen, tipe biaya, pemilik, progres, tukang, detail. Kemudian outname rumah. Kemudian ada menu register tukang, kita bisa registrasi tukang. Tukangnya namanya siapa? Kategorinya dia bangunan atau khusus atap atau listrik, plafon atau sumur bor. Kemudian nanti tukangnya juga bisa ngupdate progresnya sudah berapa persen. Jadi tukang bisa login dan update berapa persen. Kemudian ada outname atap, outname listrik, dan detail rumah. Itu untuk pengawas. Sekarang kita masuk di bagian gudang. Pergudangan. Di gudang ini barang masuk, barang keluar, hutang supplier. Jadi ketika supplier kita sudah bayar dan produknya belum masuk, berarti supplier memiliki kewajiban untuk memasukkan unitnya. Kemudian reportnya, stock of name juga bisa. Di sini juga kita bisa masukkan supplier bahan. Jadi misalnya ada supplier yang memasukkan bahan terkait atap ataupun bahan material lainnya, itu bisa kita masukkan sumbernya dari mana, dan nanti akan terlihat barang masuk itu apa saja dan suppliernya dari siapa. Misalnya di sini suppliernya PT Bangun Pagi, alamatnya Jalan Kota, bukan Jalan Desa. Kontak supplier ini kita masukkan nomor HP, kemudian kita simpan. Nah, di sini nanti kita tinggal PT Bangun Pagi, kemudian tanggal produknya masuk, keterangannya berapa, dia statusnya produk lunas atau kita yang berhutang. Jadi seperti itu. Kemudian di barang keluar dari gudang ini bisa misalnya Puri Harmoni ini kita harus mengeluarkan produk apa, besi atau apa, ini bisa kita tambahkan nama barangnya apa, misalnya atap seng misalnya, satuannya lembar atau apa misalnya, kita simpan. Nanti pertanggal itemnya dikeluarkan itu ada invoice-nya. Kemudian stock out name ini sangat jelas. Kemudian kita lanjut di bagian lapangan sudah, inventory sudah, legalitas. Legalitas ini belum kayaknya. Legalitas. Nah, legalitas ini proses legalitas terhadap lahan itu kita bisa masukkan, terus biayanya berapa dan peruntukannya untuk proyek yang mana. Kemudian berkasnya, tahapan berkasnya bisa kita ini juga. Kemudian bisa di-download proses legalitasnya. Selanjutnya kita ke akun marketing. Marketing ini lumayan krusial. Nah, di sini marketing bisa registrasikan konsumen untuk perumahan tipe apa, nama konsumen, alamat, nomor HP, dan oh ya sudah ya, marketing sudah.
Oke, mungkin sekian dulu gambaran utamanya, dan insya Allah sistem ini akan sangat bermanfaat bagi pengembang properti. Dan untuk saat ini pemasarannya kami khususkan kepada pengembang properti syariah atau yang tidak menggunakan perbankan. Jadi kami hanya support ke developer syariah. Dan adapun dari kriterianya itu minimal 3 bulan sewa sistem. Insya Allah manfaatnya akan sangat banyak dan semoga bisa berlangganan lebih lama. Yang kami berikan itu yang pertama domain dan hosting. Nanti akan terlihat legal dan terkait company profile dari pengembang. Kemudian kami beri juga subdomain sistem, kemudian panduan penggunaan, BIMTEK penggunaan, kemudian kami beri SEO, kemudian apa lagi ya kira-kira, domain hosting, BIMTEK penggunaan, SAO, subdomain sistem informasi properti, diskon khusus. Kami beri diskon khusus jika proyeknya lebih dari 3 proyek. Jadi untuk yang memiliki 1-2 proyek itu kami beri price sebesar 1 juta per bulan. Juta per bulan, minimal 3 bulan. Dan untuk yang memiliki proyek di atas 3 proyek itu kami beri 1,5 juta per bulan. Proyek 1 sampai 2 proyek ya, kemudian 3 sampai 5 proyek itu itu 1,5 juta per bulan. Untuk info lengkapnya silahkan hubungi kami di 085159010100. Di sini tadi saya ubah ya biar gampang ini di bagian gudang biar gampang nyobainnya. Kemudian marketing ini sama, kemudian legalitas itu
password legalitas. Oke, mungkin sekian dulu. Detailnya bisa disaksikan di YouTube tutorial kami. Satu hal yang mungkin akan sangat memudahkan bagi teman-teman adalah selama penggunaan sistem ini kami akan tetap maintenance, akan kami tetap bantu meskipun mungkin penyesuaian itu lebih kepada penggunaan saja, bukan kepada pengembangan, tapi insya Allah sistem ini akan sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman properti. Dan kedepannya sistem ini akan terus kami kembangkan lagi, terus kami kembangkan dan kami sesuaikan dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.